kesusahan menimpaku, ku tak takut karena dekat Tuhan. Berikan damai pada jiwaku Tuhan, berikan perhentian yang tak terduga. Dan meski jalanku ditimpa taufan, ku akan tiba selamat di surga. Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam garis besar pelajaran sekolah Sabat. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada saat ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan untuk berkat kasih Tuhan yang boleh memberkati kami, menjadi bagian kami, hingga pada saat ini kami boleh bertemu kembali melalui jaringan virtual ini untuk sama-sama mempelajari firman Tuhan. Biarlah kiranya urapan Roh Kudus Tuhan yang terlebih dahulu memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga pelajaran yang akan kami pelajari nantinya boleh tertanam dalam kehidupan kami boleh memahaminya, dan kami boleh dikuatkan di dalam iman kepercayaan. Inilah doa permohonan kami Bapa, ampuni kami dari segala dosa kesalahan kami. Kami persembahkan doa permohonan kami ini hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini pelajaran kita sudah masuk ke dalam pelajaran yang keempat. Pelajaran yang keempat ini berjudul Bagaimana Tuhan Menyelamatkan Kita. Sebagai ayat intinya bagi pelajaran kita sepanjang pekan ini, dikatakan bahwa tetapi Allah yang maha kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Efesus pasal 2 ayat 4 dan 5. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai pendahuluan dikatakan bahwa sementara Paulus dalam kitab Efesus pasal yang pertama menyoroti rencana keselamatan Allah yang menyeluruh di dalam Kristus pada tingkat yang universal. Dalam pasal 2, Rasul itu menjelaskan secara lebih rinci cara Allah bekerja dalam keselamatan kita pada tingkat individu. Setelah manusia meninggalkan Taman Eden, mereka memasuki kondisi yang disebut Paulus, yaitu mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Ini kita bisa lihat Bapak Ibu sekalian di dalam kitab Efesus pasal yang kedua ayat yang pertama. Dalam kondisi ini Bapak Ibu sekalian, manusia mati dalam dosanya, dalam arti dikuasai baik oleh kuasa internal, yaitu kecenderungan berdosa, maupun kuasa eksternal, yaitu iblis dan dunia. Manusia dalam kondisi ini tidak bisa berharap untuk hidup bersama Allah. Sebaliknya, mereka adalah anak-anak murka. Ini kita bisa lihat di dalam kitab Efesus pasal yang kedua ayat yang ketiga. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, satu-satunya harapan bagi kita adalah untuk dibangkitkan, diangkat, dan dimuliakan bersama dengan Kristus. Efesus pasal 2 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Tetapi kita tidak dapat dibangkitkan. Kita juga tidak dapat diangkat. Apalagi dimuliakan oleh diri kita sendiri, Bapak Ibu sekalian.
Nah, untuk alasan ini, Paulus menekankan bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia. Ini kita bisa lihat di dalam kitab Efesus pasal yang kedua, ayat yang kelima dan ayat yang ke-8. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang sekalian, itu dikatakan sepenuhnya merupakan karya, inisiatif, kasih, belas kasihan, dan kuasa Allah. Efesus pasal 2 ayat 4. Bagi Paulus, Bapak Ibu sekalian, pekerjaan ini adalah dasar dari Injil. Namun, Paulus segera menambahkan bahwa kita diselamatkan melalui iman, Bapak Ibu sekalian. Ini kita bisa lihat di dalam kitab Efesus pasal 2 ayat yang ke-8. Sementara keselamatan kita secara totalitas adalah pekerjaan Allah. Allah tidak menyelamatkan kita di luar kehendak kita, Bapak Ibu sekalian. Mereka yang diselamatkan tidak akan naik ke surga atau dimuliakan ke tempat-tempat surgawi dengan tindakan predestinasi ilahi. Sebaliknya, Bapak Ibu, keselamatan Allah menjadi bekerja di dalam kita ketika kita menjalankan iman, yaitu ketika kita mengakui dan menerima keselamatan Allah, mengizinkan kuasa Allah untuk membangkitkan kita, menghidupkan kita, dan memberdayakan kita untuk hidup di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, tema-tema pelajaran kita pada pekan ini menekankan 3 tema utama dari kitab Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Yang mana menggambarkan proses dinamis dari keselamatan pribadi. Yang pertama, apakah artinya mati dalam dosa? Apakah sifat hidup berdosa? Poin yang kedua, apakah artinya dibangkitkan bersama Kristus kepada hidup baru di dalam Dia? Yang ketiga, apakah artinya diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman? Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke dalam sesi komentar. Kita mau baca dulu di dalam pendapat Ellen G. White tentang konsep kematian dalam dosa dan keselamatan oleh kasih karunia. Dalam bab 2 bukunya yang berjudul Langkah kepada Kristus, Ellen G. White menjelaskan kondisi manusia yang telah jatuh. Dia mencatat bahwa setelah manusia jatuh dalam dosa, ia tidak lagi dapat merasakan sukacita yang kudus. Bahkan ia berusaha lari dan bersembunyi dari hadirat Allah. Demikianlah keadaan dari hati yang belum diubahkan, yaitu manusia tidak lagi harmonis dengan Allah dan tidak lagi menemukan sukacita dalam hubungan dengannya. Orang berdosa tidak lagi merasa bahagia di hadirat Allah. Mereka akan, bahkan sekiranya pun orang berdosa diizinkan masuk ke dalam kerajaan surga, mereka tidak akan berbahagia. Kenapa, Bapak Ibu sekalian? Sebab surga dipenuhi kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Dikatakan setiap hati menyambut kasih Allah yang tidak terbatas. Kasih yang demikian tidak mendapat tempat di hati orang berdosa, Bapak Ibu sekalian. Pikiran, minat, dan motif orang berdosa menjadi asing bagi penduduk surga yang tidak berdosa. Dia akan menjadi sebuah nada sumbang di tengah alunan melodi surga. Mereka akan merasa tersiksa di surga. Mereka ingin selalu tersembunyi dari Allah dan cahayanya yang adalah pusat dari kebahagiaan. Bapak Ibu sekalian, Allah tidak sewenang-wenang ketika mencegah orang berdosa untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Mereka sendiri akan merasa tidak cocok berada di sana.
Kemuliaan Allah bagi mereka adalah api yang menghanguskan. Mereka akan lebih senang dimusnahkan agar mereka dapat disembunyikan dari wajahnya yang telah mati untuk menebus mereka. Tercatat dalam halaman 24 dan halaman 25. Dia kemudian bersikeras, mustahil bagi kita dengan kekuatan kita sendiri untuk keluar dari jurang dosa di mana kita telah jatuh, Bapak Ibu sekalian. Hati kita jatuh dan kita tidak dapat mengubahnya. Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Tertulis dalam kitab Ayub pasal 14 ayat yang keempat. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Roma 8 ayat yang ke-7. Bapak Ibu sekalian, pendidikan, kebudayaan, latihan penguasaan diri, dan segala usaha manusia semua baik pada tempatnya, tetapi tidak di sini. Semua itu tidak berguna sama sekali. Latihan-latihan di atas mungkin bisa membuat mereka kelihatan berperilaku baik, Bapak Ibu sekalian. Tetapi mereka tidak bisa mengubah hati. Mereka tidak bisa memurnikan mata air kehidupan. Haruslah ada satu kekuatan yang bekerja dari dalam, kehidupan baru yang datang dari atas, sebelum manusia dapat diubah dari dosa menjadi kekudusan. Kekuatan itu adalah Kristus, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Hanya anugerahnya saja yang dapat mengangkat jiwa yang tidak berdaya dan menariknya kepada Allah, kepada kekudusan. Tertulis dalam halaman 25 ayat dan 26. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, Ellen G. White lebih lanjut menjelaskan bahwa tidaklah cukup hanya merasakan kasih sayang Tuhan, melihat karakter kebaikannya dan kelembutannya sebagai Bapa. Tidaklah cukup sanggup membedakan antara hikmat dan keadilan dari hukumnya, dan mengetahui bahwa hukum Allah dibangun atas prinsip kasih yang kekal. Rasul Paulus melihat semua ini ketika dia berseru, "Aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik." Roma 7 ayat yang ke-16. Jadi, hukum Taurat adalah kudus dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Roma pasal 7 ayat yang ke-12. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, selanjutnya Rasul Paulus dalam kepahitan jiwanya, dalam kesedihan dan keputusasaan menambahkan, "Tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa." Roma pasal 7 ayat yang ke-14. Dia rindu untuk menjadi suci dan menjadi benar. Namun, ia tahu bahwa dia tidak mungkin sanggup mendapatkannya. Dan ia berseru, "Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?" Roma pasal 7 ayat yang ke-24. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jeritan yang sama keluar dari setiap hati yang penuh beban, berat di segenap penjuru dunia sepanjang masa. Untuk semua jeritan itu hanya ada satu jawaban. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes pasal yang pertama ayat 29. Ini tercatat dalam halaman 27 dan 28. Selanjutnya, kita melihat topik tentang mati dalam dosa dan dibangkitkan oleh dan di dalam Kristus. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ungkapan Paulus mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa yang tercatat dalam Efesus pasal 2 ayat yang pertama menyoroti 3 aspek utama dari kondisi manusia yang jatuh.
Pertama dikatakan mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa, menunjuk pada kematian literal. Dosa pada dasarnya bertentangan dengan Allah dan kehidupan. Berada dalam dosa berarti meniadakan Allah dan kehidupan. Rasul Paulus menekankan Bapak Ibu bahwa upah dosa adalah maut. Roma pasal 6 ayat 23. Berada dalam dosa dan tetap dalam dosa membawa kepada kematian. Ini kita bisa lihat juga di dalam kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-16. Kematian harafiah, pemusnahan semua manusia secara total. Berada dalam dosa berarti sedang dihukum mati. Kematian ini tidak hanya mengacu pada tubuh. Manusia yang melakukan dan memilih untuk tetap tinggal dalam dosa akan mati secara keseluruhan dalam semua aspek, tanpa ada unsur yang dapat bertahan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, mati dalam pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa adalah kondisi rohani dan moral. Menjadi mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa berarti mati bagi Allah. Bagi manusia, mati dalam pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa tidak berarti mereka tidak dapat merasakan kasih, keadilan, atau panggilan Allah, atau bahwa mereka tidak dapat mengenali keadaan moral mereka sendiri. Untuk menyatakan sebaliknya, akan mengarah pada konsep predestinasi. Tetapi manusia dapat dan memang memahami wahyu dan panggilan Allah. Untuk alasan ini, mereka tanpa alasan. Roma pasal 1 ayat 19-21 kita bisa lihat juga di dalam kitab Roma pasal 2 ayat 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-16 dalam versi NASB. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, masalah muncul ketika mereka memahami panggilan anugerah Allah. Tetapi mereka memutuskan bahwa semuanya baik-baik saja dengan mereka dan bahwa mereka akan lebih baik jika mereka melakukan dengan cara mereka sendiri. Mengklaim bahwa mereka dapat mengubah diri mereka sendiri dan memperbaiki dunia. Ini kita bisa lihat di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-5 ayat 21, lalu Roma 1 ayat 21 sampai 23, dan kita bisa lihat juga dalam Kejadian pasal yang pertama ayat pertama sampai ayat yang ke-5. Namun Bapak Ibu sekalian, pemikiran yang menyesatkan ini menenggelamkan mereka lebih dalam. Kemana? Ke dalam lumpur dosa. Ini kita bisa lihat di dalam kitab Roma pasal yang pertama ayat 24 sampai 32. Dalam suratnya kepada jemaat di Efesus Bapak Ibu, Paulus menggambarkan kondisi yang hilang ini dengan kiasan berjalan di jalan dunia ini. Efesus pasal 2 ayat yang kedua. Memenuhi keinginan, kemauan, kehendak, pikiran daging. Ini kita bisa lihat di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ketiga. Dengan melakukan itu, mereka tidak diperbaharui Bapak Ibu. Mencapai titik di mana mereka menyebut kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, dan mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan. Yesaya pasal 5 ayat yang ke-20. Keadaan ini tidak hanya merupakan kekacauan moral, tetapi juga ini merupakan pemberontakan moral melawan Allah. Berikutnya yang ketiga dan akibatnya yaitu mati karena pelanggaran dan dosa, menunjukkan bahwa kita sama sekali tidak mampu mengatasi tarikan gravitasi lubang hitam dosa itu. Ketidakmampuan ini terjadi karena dosa telah menjadi kuasa pengendali yang meresap dalam diri kita, menjadi hukum lain yang berperang di dalam dan melawan kita Bapak Ibu. Ini kita bisa lihat di dalam kitab Roma pasal 7 ayat yang ke-23 versi ESV. Sifat alami kita terpengaruh
sakit dengan cara yang tidak dapat diperbaiki sampai menjadi tubuh maut. Roma pasal 7 ayat 24 versi ESV. Karena alasan inilah Paulus menulis bahwa hanya kebangkitan yang dapat menyelamatkan diri kita dari mati dalam dosa. Efesus pasal 2 ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Tetapi Paulus tidak berbicara tentang kebangkitan yang sama dengan kebangkitan burung Phoenix dari mitos kuno. Seekor burung yang memiliki kuasa untuk regeneratif intrinsik atau hidup kembali, Bapak Ibu sekalian. Kematian kita dalam dosa dan karena dosa adalah pasti dan tidak dapat diubah. Kita tidak memiliki kuasa intrinsik di dalam diri kita untuk hidup kembali, Bapak Ibu sekalian. Hanya Allah yang menciptakan kita, yang dapat menciptakan kembali atau membangkitkan kita, Bapak Ibu. Bagi Paulus, kebangkitan bukanlah regenerasi sederhana dari jaringan biologis kita sehingga kita dapat hidup beberapa dekade lagi dalam kondisi berdosa yang sama. Sebaliknya, gagasan Paulus tentang kebangkitan adalah pelarian total dari kuasa dunia yang merusak dan dari kuasa dosa. Keyakinan Paulus akan kebangkitan merupakan jenis atau kualitas hidup yang lain, hidup yang kekal. Ini kita bisa lihat Bapak Ibu sekalian di dalam kitab Roma pasal 6 ayat 23. Kuasa pembaharuan yang unik ini dimanifestasikan dalam kebangkitan Kristus dari kematian. Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-20 dan kemudian diberikan kepada kita dalam arti Allah mengundang kita untuk berbagi dan mengambil bagian melalui roh dalam kebangkitan Kristus. Efesus pasal 2 ayat 5 dan 6. Bapak Ibu sekalian, dalam suratnya kepada Roma, Paulus menjelaskan bahwa karena dosa adalah kuasa yang begitu merusak dalam diri kita, tidak dapat dihindari kita mengalami kematian. Tetapi karena kasih karunia Allah, kita tidak perlu mati dalam dosa, tetapi oleh dosa. Kristus mati menggantikan kita karena dosa kita. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sekarang di dalam Kristus kita mati. Tetapi kita mati bersama Kristus bagi dosa. Roma pasal 6 ayat 2 sampai 4. Paulus kemudian menyimpulkan bahwa karena kita telah dipersatukan Dia dalam kematiannya, tentu kita juga akan menjadi serupa dengan kebangkitannya. Mengetahui hal ini, bahwa diri kita yang lama telah disalibkan dengan Dia supaya tubuh dosa kita dapat disingkirkan sehingga kita tidak lagi menjadi hamba dosa. Karena Dia yang telah mati dibebaskan dari dosa. Roma pasal 6 ayat 5 sampai 7 versi NASB. Selanjutnya kita masuk ke dalam topik yaitu tentang kasih karunia oleh kasih karunia melalui iman. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika Paulus mengatakan bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia, oleh iman yang terdapat dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8, ia tidak mengatakan bahwa kita diselamatkan hanya oleh kasih karunia atau hanya oleh iman. Keduanya selalu bekerja sama dalam keselamatan. Namun, mereka memiliki urutan operasi yang penting. Dalam kitab Injil, bukan iman yang menghasilkan kasih karunia, Bapak Ibu sekalian. Iman bukanlah energi batin kita yang memberi kita kehidupan dan kuasa yang mengangkat kita kepada Allah. Yang mengubah kehendak Allah terhadap kita atau yang menghasilkan keselamatan. Sebaliknya, karena iman Paulus ada atau lahir dan menjadi pengaruh di dalam kita ketika menawarkan kepada kita kasih karunia-Nya. Ini terdapat dalam Roma pasal 10 ayat 17.
Kasih karunia menghasilkan iman, Bapak Ibu. Iman adalah penerimaan kita akan kasih karunia Allah yang dimanifestasikan kepada kita. Pemahaman ini setidaknya memiliki dua implikasi utama. Yang pertama dikatakan iman tidak dan tidak mungkin berjasa. Faktanya, bahkan iman adalah anugerah dari Allah. Karena Allah menawarkan kepada kita semua kemungkinan untuk menerima kasih karunia-Nya. Baik kasih karunia maupun iman adalah pemberian Allah. Ini terdapat dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8. Untuk alasan ini Bapak Ibu sekalian, Paulus menekankan bahwa pekerjaan kita tidak memiliki andil dalam menghasilkan keselamatan kita. Efesus pasal 2 ayat yang ke-9. Sebaliknya, kita sebagai orang yang diselamatkan adalah hasil karya Allah diciptakan dalam Yesus Kristus untuk pekerjaan baik. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10 versi NASB. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, perbuatan baik ini bukanlah milik kita. Mereka tidak dihasilkan oleh kejeniusan atau kuasa iman kita. Sebaliknya, mereka dipersiapkan oleh Allah sebelumnya sehingga kita akan berjalan di dalamnya. Efesus pasal 2 ayat ke-10 versi NASB. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, Paulus menggabungkan pembenaran dengan pengudusan dalam hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Sementara dikatakan pembenaran berarti kita mengenakan kebenaran Kristus, pengudusan berarti kita mengenakan jubah pekerjaan baik Kristus dan berjalan di dalamnya. Poin yang ketiga, kasih karunia dan iman adalah dasar persatuan jemaat yang merupakan salah satu tema sentral teologi gereja Paulus. Jemaat dipersatukan dalam pengalaman yang sama, dalam menerima wahyu ilahi tentang kasih karunia dan dalam pengalaman yang sama, dalam menerima dan mempercayainya dalam iman. Satu iman. Ini bisa kita lihat di dalam kitab Efesus pasal 4 ayat yang ke-5. Dalam pengalaman ini Bapak Ibu sekalian, semua anggota jemaat adalah sama. Sekali lagi, jemaat bukanlah masyarakat yang bertingkat-tingkat di mana beberapa anggotanya adalah orang-orang Kristen yang lebih baik karena mereka menerima lebih banyak kasih karunia. Jemaat tidak dibagi ke dalam kubu-kubu yang anggotanya lebih rohani atau kurang rohani menurut tingkatan iman mereka. Sebaliknya Bapak Ibu sekalian, seluruh jemaat didirikan di atas dan dipersatukan dalam kasih karunia yang sama dan penerimaan yang sama atas kasih karunia itu dalam iman. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, dalam kitab Efesus pasal 4 ayat yang ke-7, Paulus tampaknya berbicara tentang berbagai tingkatan atau jenis kasih karunia. Namun di sini ia tidak berbicara tentang anugerah keselamatan, tetapi tentang keragaman karunia rohani untuk pembangunan jemaat Allah dan untuk pencapaian misinya. Juga ketika dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-9, Paulus mengatakan bahwa Roh memberikan iman kepada beberapa orang, ia mengacu pada topik yang sama tentang karunia rohani dan bukan pada iman keselamatan yang diberikan kepada semua manusia. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita masuk ke dalam bagian aplikasi kehidupan. Yang pertama, sementara bagi sebagian orang Allah Kristen adalah Allah yang menghukum dan membalas dendam, banyak orang kontemporer tidak bisa menghubungkan Allah
yang pengasih dan penyayang dengan murka penghakiman dan penghukuman. Dalam Efesus pasal 2 ayat yang ketiga, Bapak Ibu, Paulus menggambarkan orang berdosa sebagai anak-anak yang dimurkai, yang berarti bahwa jika mereka tetap dalam kondisi itu, mereka akan menerima murka atau penghukuman dari Allah yang ditujukan terhadap dosa. Roma pasal 1 ayat 18. Cara-cara apa sajakah yang dapat digunakan untuk menjelaskan murka Allah kepada kelompok orang berikut? Anak-anak mereka, tetangga non-Advent mereka, dan rekan sekuler mereka yang ateis. Poin yang kedua, Bapak Ibu, dengan mengingat pengalaman kita yang menghidupkan dengan dan di dalam Kristus, bagaimana kita menggambarkan pengalaman ini kepada teman-teman dan anggota komunitas kita? Bagaimana kita dapat menjaga agar pengalaman itu tetap segar dalam kehidupan Kristen kita? Yang ketiga, banyak manusia yang tumbuh dalam apa yang disebut sebagai lingkungan Kristen yang terisolasi atau murni, di mana mereka tidak terkena banyak godaan dari semua yang lebih sekuler atau duniawi. Namun, mereka masih mati dalam dosa-dosa mereka dan belum mengalami kelahiran baru. Apakah cara kita untuk menolong mereka untuk mengalami kepenuhan? Telah dibuat hidup bersama-sama dengan Kristus. Efesus pasal 2 ayat yang kelima versi ESV. Bagaimanakah kita mendorong mereka untuk dilahirkan kembali tanpa terlebih dahulu harus melalui seluruh kesengsaraan dari kehidupan yang penuh dosa? Kiranya Tuhan memberkati kita di dalam setiap langkah kehidupan kita. Untuk mengakhiri pelajaran ini, mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami telah mendengarkan penjelasan garis besar pelajaran sekolah Sabat untuk sepanjang pekan ini. Biarlah kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan yang membantu kami agar apa yang kami dengarkan itu boleh tertanam dalam kehidupan kami. Kuasa Roh Kudus Tuhan juga kiranya yang memberkati seluruh pemirsa dimanapun berada yang menyaksikan video ini. Biarlah kasih Tuhan yang tetap menjadi bagian mereka. Bapa yang di surga, hamba-Mu menyerahkan kehidupan kami seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Bekerjalah Engkau di dalam pertumbuhan iman kami. Bekerjalah Engkau ya Tuhan di dalam pergumulan-pergumulan iman kerohanian kami. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan yang selalu menguatkan iman kerohanian kami, sehingga kami terus bergantung kepada Tuhan, terus menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan terlebih kami boleh terus dipersiapkan untuk menyambut kedatangan-Mu yang tidak akan lama lagi. Pertemukan kami ya Tuhan di lain waktu untuk kembali membahas pelajaran firman Tuhan yang selanjutnya. Biarlah kasih Tuhan yang selalu memberikan kepada kami sukacita, pengharapan, dan damai sejahtera. Ampunilah kami Tuhan dari segala dosa kesalahan kami. Kami persembahkan dua permohonan kami ini hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.